Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib sifatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, di mana sebagian dari kenikmatan itu kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan kekuatan, dan lebih dari semua itu Allah menetapkan iman dan Islam dalam diri kita sebagai suatu anugerah yang sangat besar. Ini yang wajib kita syukuri. Karena apa? Karena hidup kita yang sementara di dunia dan yang kekal di akhirat, ya, itu hanya akan selamat dengan pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah kita tidak mungkin bisa selamat. Dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala ini bersama dengan orang-orang mukmin, orang yang diberikan hatinya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang diberikan kekuatan untuk mewujudkan keimanannya, ya, beramal untuk mewujudkan perintah Allah. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling utama dan pertama adalah mendirikan sholat. Mendirikan sholat adalah merupakan amalan yang paling utama setelah iman kepada Allah. Ya, setelah syahadat adalah sholat. Dan sholat yang paling utama dilakukan secara berjamaah. Ya. Nah, inilah saya ingin mengatakan bahwa kita telah diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melakukan sholat dengan berjamaah. Ya, karena ini anugerah yang luar biasa. Yang kedua, bahwa kita telah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan rukun-rukun yang lain. Ya, salah satunya adalah rukun berpuasa. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui rahasia langit dan rahasia bumi. Allah memilihkan hukum dan syariat, memilihkan amal yang sesuai dengan kebutuhan manusia, kebutuhan di dunia dan kebutuhan di akhirat. Kebutuhan yang sangat penting di dunia itu apa sih? Kebutuhan yang sangat penting di dunia adalah manusia mendapatkan rasa aman, rasa tentram, hidup nyaman, hidup bahagia dan sejahtera. Dan puasa itu memfasilitasi kehidupan yang diperlukan oleh manusia di dunia dan di akhirat. Manusia ingin, ya,
supaya selamat harus punya kemampuan mengendalikan diri, ya, kebutuhan asasi. Karena apa? Karena Allah itu telah memprogram hidup itu dengan berbagai ujian. Bersama kita itu ada syaitan yang diturunkan menggoda kita, ya, baik dari kalangan jin dan kalangan manusia. Jadi syaitan dari kalangan jin itu yang tidak nampak oleh mata kita, ya, tetapi selalu hadir mengintai kita, cari suasana yang lengah. Melalui hawa nafsu, syaitan menyerukan manusia untuk berbuat mungkar, berbuat fahsya, menakut-nakuti kefakiran, dan begitu seterusnya, sehingga manusia bisa tergelincir hidupnya hina dina, hina papa, ya, karena ada godaan syaitan. Maka untuk dapat melawan godaan syaitan yang sudah berkolaborasi dengan hawa nafsu, ya, jadi syaitan sudah kekuatan yang besar berkolaborasi, berkoalisi dengan hawa nafsu, gitu ya. Jadi kekuatan yang sangat besar. Syaitan itu cerdik, lincah, ya, sementara hawa nafsu bodoh, ndablek, tidak pernah hilang, ya. Dibacakan Al-Falaq, An-Nas, gitu ya, tidak lari. Kalau setan lari, ya, tapi kalau hawa nafsu tidak akan lari, ya, ndablek selalu. Nah, itu kalau berkoalisi dengan setan luar biasa menggoda kita. Jadi tanpa kekuatan mengendalikan diri, kita akan mudah terjerumus dalam kenistaan. Nah, kebutuhan pengendalian diri, maka Allah Subhanahu wa taala latih dengan berpuasa, ya. Karena apa? Orang yang berpuasa itu adalah dilihat dari segi katanya saja, berpuasa itu menahan, ya, menahan dari hawa nafsu, dari keinginan-keinginan, dari godaan-godaan, supaya dia tetap bersabar dalam kebenaran, ya. Itu berpuasa. Ini kebutuhan yang asasi Allah berikan lewat berpuasa. Yang kedua, kita butuh, ya, hidup di dunia itu sikap kepedulian. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita di dunia itu tidak sendirian. Kita tidak bisa hidup sendiri. Di dunia ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling kenal, saling bekerja sama, saling melengkapi satu sama lain. Kita lihat apa yang kita makan itu mungkin bukan yang kita nanam sendiri, ya. Apakah Bapak Ibu makan nasi yang Bapak Ibu makan itu tanam sendiri Bapak Ibu? Enggak, ya. Itu yang nanam orang lain. Apa yang Bapak Ibu pakai, pakaian yang Bapak Ibu pakai itu jahit sendiri, nanun sendiri Bapak Ibu? Enggak, ya. Orang lain yang memfasilitasi. Apakah jalan yang kita pakai dari sana ke sini itu kita buat sendiri Bapak Ibu? Enggak, itu, ya. Itu orang lain yang telah menyediakan jalan kita. Apakah nanti kalau kita mati kita akan ngubur sendiri Bapak Ibu? Enggak, ya. Jadi kesimpulannya apa? Kita butuh orang lain. Hidup kita masih berketergantungan dengan orang lain. Itulah namanya manusia, makhluk sosial. Dan dengan berpuasa kita bisa merasakan kepentingan-kepentingan sosial. Coba seandainya, ya, manusia itu tidak pernah merasakan lapar dan dahaga, kira-kira dia mau butuh orang lain apa tidak, kira-kira?
dengan dengan lapar dan dahaga, orang akan pasti nengok orang lain, ya. Wah, saya butuh air kemana ya? Wah, saya butuh makan kemana ya? Nah, dia pasti akan membutuhkan orang lain, ya. Nah, risalah berpuasa ini menyebabkan kita akan bersimpati. Kalau seandainya saya lapar satu hari saja seperti ini ya, kalau saudara kita lapar seperti ini berhari-hari, gimana? Dengan berpuasa akan dapat merasakan, gitu ya, apa yang dirasakan oleh orang lain. Wah, saya nggak minum satu hari sebegitu dahaga ya. Apalagi saudara kita yang sudah berapa lama nggak minum, kesusahan air, bagaimana ya? Maka dengan berpuasa akan timbul rasa simpati, rasa empati, ya, terhadap orang lain, ya. Ini merupakan kebutuhan yang sangat penting. Sebab kalau ada orang yang hidupnya itu tidak butuh orang lain, sehingga dia angkuh, ya, terhadap orang lain, ini adalah sangat berbahaya. Orang yang angkuh, ya, orang yang hidupnya seolah-olah hanya diri sendiri, mementingkan diri sendiri, orang lain nggak perlu, nggak butuh, ya, itu sangat berbahaya. Hidup bermasyarakat menjadi sangat penting, dan puasa adalah merupakan salah satu caranya agar kita bisa menikmati hidup bersama dengan masyarakat, bersama dengan orang lain, ikut memikirkan satu sama lain. Ini sangat luar biasa. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Selain itu, sebenarnya diri kita sendiri, ya, ini perlu mendapatkan kesehatan, ya, secara fisik, secara rohani, ya. Secara fisik, ya, puasa itu adalah dapat mengakibatkan tubuh kita menjadi sehat, ya. Coba kalau kita tidak pernah puasa, ngemil, makan terus tanpa henti, gitu ya, nanti tubuh kita akan berduduk, perut kita akan besar, gitu ya, akan kena gulanya akan tinggi dan semakin tinggi, gitu. Nggak sehat, ya. Orang yang tidak dikendalikan dalam makan itu akan terjadi penumpukan gula, penumpukan lemak dalam tubuh kita. Nah, dengan puasa kita bisa melakukan pengaturan, ya, oh ini saatnya makan, nah, saatnya istirahat mesin kita. Itu luar biasa. Dan kesehatan merupakan salah satu alat hidup, ya, yang bisa lebih sempurna, ya. Orang sakit bisa juga sholat, gitu ya, tapi sholatnya tidak sempurna seperti orang sehat, ya. Orang sakit bisa juga olahraga, gitu ya, lari-lari, gitu ya, bagi sakit tertentu, gitu ya, ya. Tapi untuk sakit tertentu yang lain, jangankan lari, gitu ya, sehingga tidak bisa hidup selayaknya orang sehat. Begitu seterusnya. Artinya kesehatan sangat penting bagi kehidupan manusia, dan puasa itu mendukung, ya. Makanya sering kita dengar, ya, sumu tasifu, berpuasalah kalian tentu akan sehat, ya. Tidak hanya sekedar sehat jasmani, tentu sehat rohani, ya, terutama sehat rohani. Karena dengan puasa kita akan dilatih rohaninya, dilatih untuk jujur. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau kita berpuasa, kan gak ada orang tahu, ya, kalau kita berwudu lah ngelak-ngelak sambil minum sih, gitu ya. Apa ada orang yang tahu kira-kira, ya? Wudu kalau minum itu kan gak ada yang tahu, gitu, ya. Tapi orang yang berpuasa akan punya keyakinan
Kalaupun orang lain tidak tahu, pasti Allah tahu, ya kan? Nah ini kan merupakan modal yang luar biasa bagi hidup dan kehidupannya. Dan ini membanggakan Allah dan Rasulnya. Sehingga pada suatu hari ketika Umar bin Khattab itu menjadi khalifah, ya Bapak Ibu, ada satu cerita tuh. Umar bin Khattab itu memang sosok seorang khalifah yang memiliki kelebihan-kelebihan. Sampai Rasulullah pernah bersabda, andai ada nabi lagi setelahku, maka Umarlah nabinya. Padahal dahulu Umar itu ketika belum tobat ya, punya kebiasaan buruk itu ya. Yang namanya cekek botol, yang namanya molimo itu sudah biasa dilakukan oleh Umar ketika itu sebelum tobat ya, pada masa jahiliyahnya. Tapi ketika di masa Islam, beliau sangat menduduki prestasi yang luar biasa dalam Islam. Sampai Rasulullah bersabda seperti itu. Salah satunya ya, pada saat itu Umar ingin mengetahui bagaimana kadar keimanan daripada rakyatnya ya. Ketika beliau jadi khalifah, betul-betul beliau tuh memikirkan rakyatnya ya. Memikirkan rakyatnya luar biasa. Sampai malam-malam sering ronda itu ya, ngelihat dari rumah ke rumah. Suatu saat dalam perjalanan melihat bagaimana tingkat keimanan daripada rakyatku seperti apa. Maka rakyat yang menurut pandangan orang pada umumnya penggembala kambing ya, itu di mata orang umum itu sering disepelekan ya, itu penggembala kambing. Jadi Umar ingin menguji keimanan orang yang dalam pandangan umum itu orang yang boleh dikatakan ya secara pekerjaannya itu ya kasar ya itu ya. Tapi bagaimana tingkat keimanannya? Dia diuji oleh umum. Jadi suatu hari dalam perjalanan itu Umar melewati satu tempat di mana seorang penggembala menggembalakan kambingnya dan jumlah kambingnya sangat banyak. Kemudian Umar itu mengatakan kepada penggembala itu, wah saya butuh kambing ini sedang dalam perjalanan. Bagaimana kalau saya beli satu? Nah, dia tidak mengatakan saya Umar khalifah. Enggak ya. Dan penggembala kambing tidak tahu kalau itu Umar sebagai khalifah gitu ya. Karena belum ada medsos, jadi tidak ngerti gambarnya Umar seperti apa gitu. Kalau zaman sekarang kita orang pelosok gitu ya, belum pernah ketemu dengan presidennya, tapi kalau presidennya datang pasti tahu ya. Oh itu presiden kan gitu. Karena sudah lihat HP kan gitu ya. Zaman itu nggak ada HP. Jadi nggak tahu kalau itu adalah Umar gitu kan. Ya. Maka kata penggembala ini dia menjawab ya, ini bukan kambing saya, ini kambing majikan saya hanya menggembala saja. Terus Umar menyelidiki kekuatan imannya. Bukan, majikan kamu tidak tahu. Coba majikan kamu tahu nggak jumlah kambing yang sebanyak ini? Nggak tahu, gitu ya. Dipercayakan sama aku. Gitu. Itu lugas ya, kata seorang penggembala. Lu apalagi majikan kamu tidak tahu kalau kelong satu kan nggak masalah. Nanti uangnya saya kasihkan kamu semua buat kamu. Kamu nggak usah bilang sama majikan kamu. Kalau kita bahasakan dengan bahasa kita ya, seperti itu ya. Apa jawab si penggembala itu? Ya, seandainya majikan saya tidak tahu, aina Allah, di manakah Allah gitu ya? Apakah Allah tidak tahu? Gitu ya. Jadi Umar begitu bangga sekali ya mendengar jawaban daripada seorang penggembala kambing. Ya, yang mana dia tidak mau melepaskan satu kambing pun, ya entah dibayar berapa ratus juta katakanlah ya, tidak mau. Ini bukan saya. Kalau majikan saya nggak tahu, tapi Allah pasti menyaksikan, gitu ya. Itu
Itu luar biasa kejujuran seorang pengembala. Ya. Hadirin rahimani wa rahmakumullah. Tapi kalau sekarang gimana? Kalau sekarang ya kita dapat hari-hari ya didengarkan sebuah berita bahwa negeri kita hutang sekian triliun, dikorupsi sekian dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Ya. Hadirin rahimani wa rahmatullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita risalah puasa adalah merupakan salah satu cara Allah mentraining kita ya, melatih kita menjadi orang yang jujur ya. Karena apa? Kalau kita dilatih jujur, maka kita akan menjadi hamba yang jujur, hamba yang dicintai Allah SWT. Karena nanti akan membentuk satu sifat keikhlasan. Jadi ikhlas itu salah satu sifat takwa ya, sifat tertinggi ya dari takwa. Itu dibangun dari kejujuran. Ketika orang merasa selalu dilihat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dia hidupnya untuk Allah. Wah, ini naik betul derajatnya ya. Sekalipun kita kelihatannya di mata umum orang yang disepelekan, tapi oleh Allah ditinggikan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menempatkan derajat yang tertinggi, yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala karena sifat-sifat. Hadirin rahimani wa rahmatullah. Maka dengan berpuasa bisa mengantarkan kita jadi orang yang jujur. Bahkan dengan berpuasa mengundang pertolongan Allah. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu akan Allah turunkan beserta orang yang berpuasa. Dosa-dosanya orang yang berpuasa ya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan menolong. Tadi juga sudah dibaca oleh imamnya. Walaqad nasarakumullahu bi badri wa antum adillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Ittaqulil mu'mini ala yakfiyakum ayyuhiddakum rabbukum bisalasati alafin minal malaikati munzani. Wala in tasbiru wa tattaqu wa yatukum ayatukum yang bi alafin minal malaikati bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Itu ya tadi dibaca oleh imam itu. Itu bentuk pertolongan Allah yang diberikan kepada para mujahid yang sedang berperang di jalan Allah pada waktu bulan puasa.